Oke, sambil kita menunggu temennya yang lain buat join ya, kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Kita belajar terkait fungsi ya. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari apa ya pekan lalu? Berulangan ya, kita belajar looping kalau pekan lalu. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana itu mendefinisikan sebuah fungsi. Oke. Jadi sebenarnya fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi sama aja sebenarnya kayak ya tetap aja ya kita memberikan perintah kepada komputer. Nah, tapi fungsi ini ada tugas-tugas yang di dalamnya yang harus dijalankan oleh komputer di mana tugasnya ini adalah spesifik ya, tugas tertentu. Nah, nanti fungsi ini membantu program jadi lebih rapi, kemudian mudah diperbaiki, kemudian dapat digunakan berulang, lalu lebih cepat dikembangkan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi print, print kan itu digunakan untuk menampilkan apa yang sudah kita perintahkan atau apa yang kita ingin perintahkan. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan fungsi, nah nantinya apa yang kita perintahkan sebelumnya ini masih bisa diulang lagi. Nah, nanti untuk fungsi ini bisa menerima parameter, kemudian mengembalikan suatu nilai dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Artinya, kalau misalnya kita menggunakan print, itu kita biasanya menuliskan lagi apa yang ingin kita perintahkan. Tapi kalau misalnya kita sudah mendefinisikan fungsi, baik itu kalau misalnya kita sudah menuliskan kode baru, nantinya ketika kita memanggil fungsi yang sebelumnya kita definisikan sebelumnya itu masih bisa dipanggil. Jadi, artinya apa? Fungsi ini bisa membuat kode program kita menjadi reusable dan lebih terstruktur. Reusable artinya ini ya, bisa digunakan berulang. Jadi yang sebelumnya kalau misalnya kita sudah panggil, hasilnya sudah muncul, nah di waktu berikutnya kita panggil lagi itu masih bisa. Nah itulah kelebihan dari ketika kita menggunakan fungsi. Nah, untuk struktur dasar fungsi itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi ini ya, dalam Python itu ketika kita ingin membuat fungsi ini seperti ini. Jadi ada eh, apa namanya fungsinya itu adalah kita definisikan sebagai seperti ini. Kita gunakan def. Def itu artinya apa? Def itu artinya definisi atau definition. Kemudian nama fungsinya apa? Nah, nama fungsi ini bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda ya tergantung apa yang kita ingin definisikan. Kemudian parameternya apa, lalu statementnya apa. Nah, ini juga bisa kita buat sampai seperti ini aja, kayak misalnya kita mendefinisikan sesuatu, lalu nama fungsinya apa. Nah, ini bisa kita tambahkan parameter atau bisa juga kita nggak menambahkan parameter. Jadi keduanya bisa. Lalu setelah kita buat seperti ini, kita buat titik dua. Artinya setelah titik dua ini adalah ada statement atau perintah. Statement ini adalah sebuah kondisi atau perintah yang ingin kita jalankan. Nah, adik-adik perlu tahu ya bahwa sintaks itu dibagi secara umum menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yang tadi ada kata def. Ini adalah fungsi def, artinya kita mendefinisikan yang menjadi penanda bahwa blok atau kode program adalah sebuah fungsi. Jadi def ini yang menjadi tanda bahwa baris kita itu adalah sebuah fungsi. Nah, kemudian nama fungsi, jadi nama fungsi ini bisa berbeda-beda, misalnya kayak misalnya def ila atau def ayatul, def kifa, def sahira. Ini kita bisa membuat berbeda-beda ya nama fungsi yang kita buat. Kemudian parameter yang diterima oleh fungsi yang kita buat. Nah, ini ya tidak wajib. Nah, tidak wajib itu nanti bentuknya seperti ini. Kalau nggak wajib. Tapi kalau misalnya kita punya parameter, nanti bentuknya akan berbentuk seperti ini. Itu. Kemudian blok kode
fungsi yang di sana kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan. Nah, perintahnya itu masuknya di statement, masuknya di sini ya, di perintah gitu. Nah, untuk contohnya mungkin ya supaya lebih paham, kayak misalnya gini nih, kita eh, ingin memerintahkan bahwa fungsi ini em, apa namanya menampilkan kata halo, eh, selamat belajar Python. Nah, itu kita misalkan mendefinisikan definisi salam, kemudian kita print seperti ini. Kita buat di ini ya. Eh, Misalnya gini, kita buat apa namanya contoh untuk struktur dasar fungsi ya seperti tadi. Baik. Nah, misalnya gini nih, strukturnya kayak tadi kan kita buat strukturnya dulu ya, kita ingat kembali strukturnya. Berarti itu struktur fungsi. Struktur fungsi itu adalah tadi def, kemudian nama fungsi ya. Nama fungsinya apa? Lalu kemudian kita buat perintah. Nah, ini struktur fungsi ya. Oke, kita buat misalnya kita definisikan salam ya tadi salam, kemudian kita print selamat datang di pelatihan coding MG ya. Nah, ini jangan lupa dibuat tanda petik karena bentuknya adalah teks. Nah, kalau kakak Ran, kayak masih running ya. Bentar, kita tunggu. Agak lama ya. Kayak error ya. Bentar. Error, dev, salam. Kok bisa error? Oh iya, kita lupa memberikan ini ya. Kita lupa memberikan tanda buka kurung dan balas kurung. Kita buat dulu. Nah, ini jangan lupa ya, kalau misalnya kita mendefinisikan sesuatu, jangan lupa nama fungsinya itu diikuti dengan eh, tanda balas kurung dan buka kurung. Nah, nanti kalau misalnya kita running, atau kita klik ya untuk runningnya, nah ini eh, tampilannya seperti ini, tidak ada hasil output yang keluar. Kenapa? Karena kalau definisi struktur fungsi itu harus dipanggil. Berarti kita print salam. Nah, coba kakak running lagi. Nah, nanti kalau misalnya kita ngeprint, jangan lupa yang balas tanda kurungnya itu kita ini ya, kita ikutkan supaya hasilnya keluar. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak apa tidak include ya, artinya tidak mengikutkan tanda balas kurungnya itu buka kurung. Nah, nanti hasilnya seperti ini, dia tidak mengeluarkan tampilan printnya, jadi harus mengikut seperti itu.
Atau kita juga sepertinya bisa tulis seperti ini. Coba ya. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, nanti tampilnya langsung ya, selamat datang di pelatihan coding MG. Tapi kalau misalnya kita buat print seperti ini, nanti ada satu baris lagi yang ikut. Artinya eh, dia ngeprint salamnya itu yang sudah didefinisikan. Kemudian dia menambahkan lagi print kata salamnya, tapi salam kan tidak berisi ini ya, tidak berisi teks. Jadi di sini artinya non, artinya tidak ada yang ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan apa namanya perintah dari dalam definisi, langsung aja nggak usah pakai print, langsung pakai sintaksnya kayak gini aja. Udah, gini ya. Kira-kira semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, fungsi dengan parameter atau fungsi dengan argumen. Jadi, parameter ini memungkinkan fungsi menerima nilai agar lebih fleksibel. Jadi, gimana kalau misalnya kita menambahkan parameter ke dalam fungsi yang kita definisikan? Nah, misalnya kalau kita ingin menampilkan seperti ini ya, halo Nurul, selamat datang. Atau halo Ayatul, halo Kifa, halo Zahira, selamat datang. Itu kita bisa menuliskan fungsi print gitu, fungsi print. Tapi ini mungkin agak ini ya, sebenarnya ini benar ya, kalau kita menampilkan seperti ini betul. Tapi mungkin kurang efisien aja, artinya tidak fleksibel ya, sehingga kita bisa menuliskan definisi fungsi seperti ini. Nah, jadi artinya kata halo dan selamat datang ini nantinya akan menjadi template. Maksudnya, jadi kayak misalnya saya mau mengubah misalnya jadi Ila, jadi Ayatul di sini kata halo dan selamat datang ini akan terus di print, akan terus ditampilkan. Yang berbeda-beda hanyalah dari namanya aja yang ada di dalam karena kita mendefinisikan parameter nama di sini yang akan kita ganti dengan sesuatu yang berbeda-beda. Contohnya mungkin kayak gini ya. Hmm. Contohnya mungkin kayak gini. Contohnya ini ya. Misalnya kita ingin menampilkan print, halo, siapa namanya? Akifa, selamat datang. Nah, kemudian kita ingin menampilkan lagi print, halo, Zahira, selamat datang. Dan satu lagi print, halo, siapa lagi namanya satu ya? Ayatul. Oh, Ayatul, selamat datang. Nah, kalau Kakak Ran, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita buat menampilkan tanpa menggunakan struktur fungsi ya. Nah, gimana kalau misalnya Kakak ingin menampilkan dengan menggunakan struktur fungsi? Ini kan kalau kita tuliskan agak ini ya, agak lama gitu ya, dan namanya itu berbeda-beda. Nah, kita bisa menuliskan kayak satu aja template-nya, tapi namanya bisa kita ubah-ubah. Nah, caranya kita buat seperti ini ya. Kita buat definisi Dev, selamat datang. Kemudian dalam kurung. Dalam kurung ini kita buat nama. Nah, namanya ini nanti dalam akan berubah-ubah. Berarti kita buat print, halo, kemudian nama, kemudian eh, koma, selamat datang. Terus apa di sini? Terus kita buat jadi, kita buat ini ya, fungsi definisinya ini berarti selamat datang dalam kurung Akifa.
Lalu selamat datang dalam kurung Zahirah. Selalu selamat datang dalam kurung Hayatul. Coba kakak running ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Kita ubah ya di sini. Nah, kalau kakak running tampilannya seperti ini. Jadi, kalau misalnya sebelumnya kita menuliskan sintaks print, halo, jadi semuanya kita tulis ya seperti ini. Kita tuliskan halo, bla bla bla, halo. Tapi sebenarnya template-nya ini kalau kita perhatikan, halo dan selamat datang ini berulang kan. Tampilan teksnya itu berulang. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan definisi, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi yang kita ganti itu cuman Akiva aja gitu. Cuman namanya aja. Terus misalnya ini kan sudah saya panggil nih. Gimana kalau misalnya saya membuat sintaks baru misalnya di sini. Sintaks baru, kakak tuliskan selamat datang ilah misalnya ya, ilah. Kakak running. Nah, ini tetap bisa digunakan fungsi yang sebelumnya. Halo, selamat datang, Ila, seperti itu. Kira-kira sampai sini bisa paham nggak Paham, adik-adik? Kak. Oke, paham ya. Yang lain gimana? Gimana? Oke, kita next ya. Jadi, eh, balik lagi ya, fungsi itu artinya kita menuliskan sebuah perintah di dalamnya. Kalau misalnya kita gunakan print, itu kita menuliskan sebenarnya sesuatu yang berulang seperti ini. Padahal sebenarnya yang kita ganti itu cukup namanya aja misalnya. Nah, cara menggunakan fungsi ya seperti ini yang sudah kakak tuliskan sebelumnya. Terus ini tuh masih bisa diulang lagi. Ini kan kakak cuma menuliskan cuma 3 nama aja. Kakak pengen menuliskan nama yang baru. Nah, ini masih bisa lagi digunakan. Jadi inilah kelebihan ketika kita menggunakan fungsi ya, gitu. Kita menggunakan mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, kita next ke materi berikutnya. Kita next ya. Nah, ini sama aja, kita buat juga sama, definisi siapa, kemudian namanya. Nah, yang berarti yang sama ini adalah kata halo. Jadi kalau kakak gunakan sapa ilah, berarti outputnya apa? Kalau misalnya kakak buat definisi sapa, kemudian parameternya adalah nama. Kemudian kakak print halo, kemudian koma nama. Berarti yang menjadi hal kata yang berulang adalah halo. Namanya bisa berbeda-beda. Nah, nanti kalau misalnya kakak buat panggilan, berarti siapa kan yang didefinisikan, berarti di sini kalau kakak panggil, ya tetap menggunakan kata sapa, lalu nama yang kakak ingin panggil. Nah, berarti nanti outputnya gini, gimana outputnya? Hasil yang akan keluar. Apa kira-kira kalau kakak running, output yang akan keluar, eh, seperti apa hasilnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berarti kalau sesuai perintah ini berarti hasil yang tampil adalah kata halo, halo, ilah. Terus yang kedua kalau misalnya kakak menampilkan sapa salsa, output yang keluar jadinya apa? Halo Salsa, Kak. Oke, betul, bener ya. Jadinya halo salsa gitu ya. Betul. Jadi yang berulang adalah kata halo, kemudian nama yang bisa berbeda-beda gitu. Cara memanggil, kita memanggilkan dengan definisi fungsi yang sudah kita buat, berarti siapa? Kalau sebelumnya kita memanggil,
itu menggunakan kata print gitu ya. Tapi kalau kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi seperti ini, untuk pemanggilan kita buatkan dari fungsi yang sudah kita buat gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini ada fungsi return. Return itu adalah nilai balik ya, untuk mengirimkan hasil dari fungsi agar dapat dipakai kembali di perhitungan atau variabel lain. Nah, coba misalnya kita buat seperti ini ya. Definisi A, koma, B. Jangan lupa dalam kurung ya. Terus return A plus B. Benar ya, return A plus B. Oh, sorry. Kira-kira di sini apa yang salah? Di sini A, kira-kira ada yang salah nggak? A, koma B, Kak. Ya, A sama B kenapa? Di bawahnya beda karena di bawah A tambah B. Eh, Gini, harusnya definisinya itu, kan tadi definisinya itu kalau kita buat definisi tadi ya, definisi, berarti kita buat dulu tambah, gitu ya. Kita definisikan dulu namanya tambah, kemudian parameternya berarti di dalam kan A, koma B. Artinya kita ingin membuat fungsi fungsi tambah, definisi fungsi tambah, di mana nantinya parameter yang kita gunakan adalah A dan B. Lalu returnnya itu adalah A plus B karena kita ingin menggunakan fungsi tambah gitu kan. Jadi A plus B artinya nanti kalau misalnya kita punya inputan A dan punya inputan B, nanti hasilnya itu akan menambahkan kedua variabel tersebut atau parameter tersebut. Dan nanti kemudian kita tuliskan lagi hasilnya itu, hasil sama dengan tambah misalnya 10,20. Lalu print hasil. Nah, kalau kakak misalnya menuliskan kayak gini, 10-nya ini jadi parameter apa? A atau B? 10, 10 ini kira-kira punyanya siapa? Parameter A atau parameter B? Parameter A ya. Jadi kita lihat kembali kalau kita perhatikan tambah A, koma B tambah 10,20 berarti kalau kita perhatikan 10 ini punyanya A dan 20 ini punyanya B gitu ya. Nah, kalau kakak running hasilnya adalah 30. Kenapa bisa 30? Karena kita sudah membuat di sini return, artinya sudah kita mengembalikan nilai, nilainya itu adalah A plus B. Bagaimana kalau misalnya kakak di sini buat returnnya A min B, A kurang B. Nanti hasilnya berapa? -10, Kak. Oke, betul. 10 ya. Gitu. Jadi return ini di dalamnya sebuah misalnya kayak penjumlahan, perkalian, modulus, pembagian. Jadi di dalamnya isinya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mendefinisikan, misalnya kita definisikan fungsinya apa? Fungsinya adalah tambah. Lalu parameternya apa? Parameternya adalah A, B. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan hasilnya, kita bisa menuliskan tambah, lalu 10,20 artinya kita memberikan input A-nya 10, B-nya 20 gitu. Kalau misalnya kakak ubah jadi 20,10, yang jadi nilai A itu berapa? 20, Kak. Oke, yang jadi nilai A 20, yang jadi nilai B adalah 10. Kalau kakak print, sama aja ya. Tapi kalau misalnya diubah jadi minus, 20 kurang 10 jadinya 10. Kalau tadi kan 10 kurang 20 jadinya minus 10 gitu. Semoga paham ya sampai sini ya. Oke, next. Nah, jadi tanpa return, ini fungsi hanya menampilkan hasil, tidak dapat disimpan ke
variabel lain. Artinya hasil ini kan artinya itu adalah sebuah apa kemarin. Berarti ini adalah variabel. Variabel. Kalau kita gunakan return, lalu kita definisikan variabel, nah nanti si return ini akan menyimpan di hasil gitu. Gitu ya. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada program modular sederhana. Kita menggunakan beberapa fungsi ya. Nah, misalnya di sini program hitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang apa rumusnya? Ada yang ingat ya rumus luas persegi panjang? Luas persegi panjang sama dengan panjang kita kalikan dengan, Panjang kali lebar, Kak. ya betul ya. Jadi luas persegi panjang. Berarti ini misalnya L-nya. Terus ini misalnya panjangnya. Nanti kalau misalnya kita menghitung luas luas perseginya, luas persegi panjang ini, kita cukup misalnya mengkalikan panjang, nilai panjang dikali dengan nilai lebarnya gitu. Nah, caranya itu berarti yang jadi parameter adalah P dikalikan dengan L. Kenapa? Karena kita ingin menginput nilai panjang dan input nilai lebarnya gitu. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya di kodenya. Kita buat dulu definisi judul. Oke, program definisi judul. Kita print apa tadi ya? Kita print program hitung luas persegi panjang. Kita buat berarti program hitung luas persegi panjang. Nah, ini adalah definisi judul yang pertama ya. Kita berarti membuat definisi fungsi pertama. Kemudian kita mendefinisikan lagi. Yang kedua, definisi si kedua untuk menampilkan hasil. Berarti kita gunakan apa? Kita gunakan definisi hitung luas. Gitu. Berarti kita buat definisi hit luas ya. Hit luas dalam kurung parameter yang digunakan apa? P, koma, L ya. Nah, jadi parameter yang digunakan adalah 2. Lalu returnnya, tadi pakai return. Return, rumusnya apa? Return, berarti rumusnya, ingat rumus luas persegi panjang? Berarti P bintang L gitu. Nah, ini adalah definisi yang kedua untuk bukan menampilkan hasil ya. Untuk apa ya? Menghitung luas segi. Terus kita buat lagi definisi fungsi yang ketiga. Definisi fungsi ketiga. Jadi fungsi itu bisa dihitung berkali-kali. Fungsi itu bisa definisikan berkali-kali ya. Untuk menampilkan hasil yang disimpan ke variabel. Nah, kalau misalnya kita ingin menyimpan ke variabel, kita gunakan def hasil. Hasilnya itu berarti hit luas ya. Hit luas.
Bener nggak ya hit luas? Kalau ke kakak lihat, oh bukan ya. Berarti langsung aja kita gunakan kata, kita gunakan definisi yang lain, hasil luas misalnya. Maka kalau saya kita print, di sini adalah luas persegi panjang adalah, berarti kita gunakan di sini apa hasil luas. Benar ya? Oke. Kemudian kita sekarang panggilnya itu adalah nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita kita buat dulu. Misalnya di sini adalah kita panggil ya, kita panggil pertama, memanggil definisi pertama. Definisi pertama apa? Kita panggil jadi judul ya. Kemudian yang kedua adalah memanggil definisi kedua. Definisi kedua adalah menghitung luas segitiga. Berarti ada parameter yang kita pakai panjang dan lebar. Nah, panjang lebar ini membutuhkan nilai. Berarti kita buat dulu inputannya panjang sama dengan integer. Integer habis itu apa? Input ya. Ada tampil nih. Masukkan nilai panjang, nilai panjang persegi. Dan selanjutnya lebar ya. Lebar sama dengan integer input. Kemudian kita buat masukkan nilai lebar persegi. Misalnya. Nah, kemudian apa di sini? Hasil. Hasilnya sama dengan apa hasilnya? Oh, bukan hasil harusnya ya. Kita buat jadi oke. Kita di sini uh, buat memanggil definisi ketiga. Definisi ketiga adalah hasil luas. Berarti luasnya sama dengan kita buat apa ya jadinya ya? Hasil luas. Benar nggak ya kodenya? Hit luas dalam kurung panjang, koma, lebar. Ini masih di definisi kedua harusnya. Ini masih ke definisi kedua. Nah, lalu memanggil definisi ketiga. Kita berarti eh, gunakan apa ya di sini ya? Hasil hasil luas kali ya. Bener nggak ya gini? Oh benar-benar. Harusnya benar ya. Coba kakak running dulu ya. Kakak running. Nah, misalnya nilai persegi panjangnya adalah 2 gitu ya. Nilai panjang, kemudian nilai lebarnya adalah 3. Berarti kira-kira hasilnya berapa? Luasnya kira-kira berapa jadinya? Luasnya adalah 2 kali 3 jadinya 6 ya. Nah, berarti luas benar ya. Jadinya luas persegi panjang adalah 6 gitu. Kalau misalnya kakak ganti lagi misalnya 7 kemudian luasnya 9.
Berarti 63 ya, gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ini sintaksnya? Atau agak susah menurut adik-adik? Ini ya, Agak gimana? susah, Kak. Agak susah ya? Oke, kita mungkin ini dulu ya, kita bedah dulu kodenya gimana. Jadi, eh, yang ingin kita lakukan itu adalah menghitung luas persegi panjang. Jadi, programnya adalah kita membuat dulu judulnya. Sebenarnya kita bisa nggak pakai definisi juga boleh, langsung membuat seperti ini, print judul. Kemudian kita ingin menghitung luas segitiga. Dengan menghitung luas segitiga, itu kita buat fungsi. Fungsinya adalah, definisi fungsinya adalah kita buat hitung luas, lalu parameter yang kita gunakan adalah panjang dikali lebar. Berarti ketika kita ingin menyimpan hasilnya seperti ini, kita harus gunakan return. Nah, return ini gunanya nanti di hasilnya itu kita bisa menyimpan parameter atau rumus panjang kali lebar. Nah, kemudian kita ingin menampilkan hasilnya. Menampilkan hasil, kita buat definisi baru. Berarti hasil, kemudian hasil luas. Nah, hasil luas yang ditampilkan itu seperti ini misalnya. Nah, mungkin kita bisa coba ya, misalnya membuat yang baru misalnya. Kita buat menghitung luas segitiga. Masih ingat hitung luas segitiga? Ada yang masih ingat rumusnya? Rumusnya apa? Sama dengan seperdua alas kali tinggi ya. Nah, jadinya seperti ini, seperdua alas kali tinggi. Nah, kita buat lagi. Misalnya tadi nih, kita buat definisi apa? Judul ya. Definisi judul. Kita buat seperti ini, program menghitung luas segitiga. Lalu kita buat definisi kedua. Definisi kedua adalah memasukkan fungsi parameter. Berarti definisi luas, rumus aja. Rumus L luas. Berarti kita parameternya yang digunakan adalah alas, koma, tinggi. Kemudian kita buat jadinya returnnya. Return A seperdua. Kita masukkan rumusnya dalam kurung A dikalikan dengan T. Nah, ini adalah definisi yang kedua yang sudah kita bangun. Habis itu misalnya kita ingin membuat, menampilkan hasilnya. Berarti kita buat lagi definisi tampilkan hasil luas. Nah, misalnya di sini adalah print luas segitiga adalah hasilnya berapa nih? Nah, kemudian sekarang kita apa? Menampilkan semua definisi. Nah, berarti kita buat jadi judul, berarti tampilkan judul. Kemudian inputannya nih, inputannya adalah alas sama dengan integer. Kita masukkan inputan nilai alas dan tingginya. Lalu kemudian kita buat luasnya sama dengan apa? Berarti kita masukkan ya rumus luas. Luas adalah alas, koma, tinggi. Nah, lalu eh, kita buat ini kata tampilkan yang sudah kita definisikan yaitu luasnya gitu. Coba kakak running. Misalnya alasnya adalah 3, tingginya 4, berarti seperdua alas kali tinggi adalah 6 gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak di sini? Nah, kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Jadi yang oke bisa ya. Yang kita ganti cuman ininya ya, misalnya rumusnya diganti aja di sini. Kalau misalnya rumus jajar genjang, misalnya dia pakainya apa ya rumus jajar genjang itu? Atau misalnya luas lingkaran, dia pakai jari-jari, berarti R kan?
cuman R, berarti di sini parameter yang dipakai hanya satu, yaitu R aja gitu. Jadi intinya di sini tuh parameter yang digunakan di dalam itu apa. Lalu returnnya itu adalah rumus. Rumusnya kita masukkan misalnya luas jari-jari adalah pi kali R ya. Pi R kuadrat ya, pi kali R kuadrat. Berarti di sini berarti pi kali R ke pangkat 2 gitu. Lalu kita tampilkan misalnya tampilannya adalah misalnya luas jejer genjang. Lalu kita menampilkan semua definisinya seperti ini gitu. Oke, kira-kira paham nggak ya semuanya? Kalau Insya misalnya Allah, paham, Kak. oke, kita next ya. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan fungsi. Jadinya itu kalau misalnya kode panjang dengan fungsi kita bisa membuat jadi lebih pendek. Kemudian tanpa fungsi ini sulit diperbaiki, tapi kalau kita gunakan fungsi jadinya mudah diperbaiki. Lalu misalnya banyak pengulangan. Nah, kalau banyak pengulangan, yang kayak misal tadi tuh yang print ya. Kalau print itu kan tadi menampilkan halo ini, halo itu sebanyak banyak ya pengulangan. Tapi kalau misalnya kita buat fungsi, kita cuman mengubah nama-namanya aja. Lalu struktur tidak jelas. Tapi kalau dengan fungsi, jadi jelas strukturnya lebih jelas. Lalu kesalahannya ini kesalahannya fungsi tidak berjalan. Artinya tadi kalau kita sudah definisikan tidak memanggil fungsi, ya tidak ada hasil yang ditampilkan. Tuh. Name error sama type error misalnya nama fungsinya salah tadi kalau tidak digunakan dalam kurung jadinya error atau tipe error parameternya tadi salah menggunakan parameter misalnya kita menggunakan parameternya a, t tapi yang ditulis misalnya r nah jadinya salah gitu ya gitu kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, semisal pemanggilannya lebih dari 100 orang, cara kerjanya satu-satu, Kak? Kalau misalnya pemanggilannya 100 orang misalnya gini ya hmm, siapa ya misalnya definisi nama namanya itu panggil misalnya nama. Kemudian kita ingin menampilkan print hi. Kemudian jadinya di sini nama kan. Nah, berarti di sini panggil kita ingin menampilkan berapa tadi? 100 orang ya. Yep, Berarti misalnya Ayatul. Ini kan kalau misalnya kita tulis eh, oh hail sih. Kalau misalnya kita running cuman satu ya. Nah, itu eh, sepertinya kita bisa menggunakan fungsi looping ya. Kalau looping kemarin kita buka ya. Looping. Jadi maksudnya itu kita buat jadi 100 ya. Fungsi looping ini kalau misalnya kita menampilkan range. Tapi range ini gunanya untuk angka. Coba ya sebentar. Kalau misalnya kakak buat definisi fungsi menampilkan nama 100 kali kita buat eh, benar ya harusnya kita buat fungsi looping ya. Jadi kita tambahkan kode looping di dalamnya deh. Jadi contohnya bisa seperti ini. Contoh ya. Kode membuat eh, nama misalnya berulang 100 kali dengan fungsi dan looping. Nah, berarti kita buat misalnya di sini def
panggil nama. Namanya itu adalah, nah abis ini kita buat pada fungsi lovingnya. Berarti kalau kita sudah ketahui 100, berarti kita gunakan for atau while. While, Kak. While itu digunakan ketika range yang kita tampilkan itu tidak diketahui dan ada kondisinya. Tapi kalau misalnya for, kita menampilkannya itu kita sudah tahu berapa banyak perulangannya. Berarti kita pakai for atau while. For, Kak. Oke, for I in range. Jadinya kita buat 100 ya, yang akan tampil. Lalu print, hi, kemudian nama. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita panggil jadi namanya misalnya siapa di sini nih kira-kira? Aulia, Kak. Siapa? Aulia, Kak. Aulia. Coba ya. Alia ya, Alia. Alia nggak sih? Misalnya Alia ya, Alia. Kakak Raning. Nah, ini jadinya 100 nih. Gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oh, tuh. Jadi gini ya, kalau saya kita buat nama berulang jadi 100. Terus gimana kalau misalnya saya bukan cuma Alia Kak yang ingin saya buat jadi 100, tapi ada si, misalnya Akiva juga, Akiva. Ini juga setelah Alia, jadi Akiva nih, Alia 100, Akiva 100 berulang. Terus misalnya, siapa lagi? Zahira. Ini juga sama nih 100 gitu. Itu ya, nggak paham ya? Wah, si saya tuh nih di sini. Yang lain pada kemana? Oke, kita eh, mungkin sampai sini ya materinya. Kita ini dulu, sesi dokumentasi dulu. Bentar. Ini materi senang. Oh, coba on cam deh. Saya chat dulu ya di grup biar join buat sesi dokumentasi. Oke, kita tunggu sambil menunggu yang lain. Kita ini ya. Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Baik, stop record.